Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sana, tahukah Anda setiap orang siapapun dia, bayi, anak-anak, orang dewasa, orang soleh, orang jahat, semuanya memiliki pendamping, makhluk halus yang terus bersama kita dan menggoda serta menyesatkan kita. Informasi ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran. Yang menyertai manusia berkata, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh." Al-Quran Surah Qaf ayat 27. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan yang menyertai manusia adalah setan yang ditugasi untuk menyertai manusia. Hal ini juga diperkuat dengan informasi dari Nabi SAW dalam sabdanya. Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang qarin pendamping dari golongan jin. Para sahabat bertanya, termasuk Anda, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk saya. Hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya, sehingga dia masuk Islam. Karena itu, dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Karena jin itu terus mendampingi setiap orang dan tak pernah berpisah dengannya, maka dia disebut jin qarin atau jin pendamping. Qarin atau pendamping ini adalah jin yang ditugasi untuk mendampingi setiap manusia dengan tugas menggoda dan menyesatkannya. Karena itu, qarin termasuk setan dari kalangan jin. Berdasarkan perenungan terhadap berbagai dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dapat disimpulkan bahwa tidak ada tugas bagi jin qarin selain menyesatkan, mengganggu, dan membisikkan was-was. Akan tetapi, godaan jin qarin ini akan semakin melemah sebanding dengan kekuatan iman pada diri seseorang. Namun begitu, jin qarin berbeda dengan jin-jin lainnya. Jin biasa memiliki kemampuan untuk menyakiti tubuh manusia, sedangkan jin qarin tidak bisa. Jin biasa bisa membuat manusia kesurupan, bisa diusir, dimusnahkan, atau dibunuh dengan bacaan ruqyah. Sedangkan jin qarin tidak bisa. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut sekalipun jin qarin sebenarnya terus bersama kita setiap waktu. Kita tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya godaan ini, karena jin menyertai seseorang secara terus-menerus dari bangun tidur hingga tidur kembali, bahkan selama tidur pun ada pada diri kita. Lalu sampai kapan jin qarin ini terus mendampingi kita? Apakah sampai meninggal pun terus mendampingi? Berdasarkan zahir hadis Nabi SAW, pendamping jin qarin itu berakhir sampai seseorang meninggal dunia. Maka ketika seseorang meninggal, jin qarin ini pun akan meninggalkan manusia karena tugas yang dia emban telah berakhir. Ketika manusia mati, maka akan terputus semua amalnya, kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Gangguan terus-menerus dari jin qarin ini bukan tanpa celah, karena bisa ditangkal dengan memperbanyak zikir dan memohon perlindungan kepada Allah. Jika kita sungguh-sungguh melakukan hal ini, insya Allah akan datang perlindungan dari Sang Maha Kuasa. Inilah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Apabila setan menggodamu, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 200. Asa dalam tafsirnya menjelaskan, kapanpun dan dalam keadaan apapun, ketika setan menggoda Anda, di mana Anda merasakan adanya bisikan, menghalangi Anda untuk melakukan kebaikan, mendorong Anda untuk berdosa, atau membangkitkan semangat Anda untuk maksiat, maka berlindunglah kepada Allah. Sandarkan diri Anda kepada Allah, mintalah perlindungan kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar terhadap apa yang kita ucapkan, dan Maha Mengetahui niat kita, dan kekuatan dan kelemahan kita. Dia mengetahui kesungguhan kita dalam bersandar kepadanya, sehingga Dia akan melindungi kita dari godaan dan was-was setan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sana, pernahkah Anda merasakan saat tidur seperti ada yang menekan tubuh sehingga tidak bisa bergerak? Setelah berusaha keras untuk bergerak, baru terbangun. Kejadian ini seringkali dibarengi dengan kesadaran atau setengah sadar. Masyarakat sering menyebut kejadian ini dengan ketindihan. Terkadang saat ketindihan seolah ada bayangan yang menindih tubuh kita. Apakah semua itu perbuatan jin?
Semua itu perbuatan jin yang selalu ada di tempat-tempat tidur kita. Itulah mengapa dalam Islam kita dianjurkan untuk membersihkan tempat tidur sebelum kita menidurinya. Terlebih bagi yang sedang singgah di rumah orang, penginapan atau anak kos yang baru pulang dari kampung. Karena jin itu selalu ada di kasur-kasur yang ditiduri orang. Al-Qursi menegaskan, tidak ada satu kasur pun yang tergelar di dalam suatu rumah yang tidak ditiduri oleh manusia, kecuali setan akan tidur di atas kasur itu. Oleh karena itulah, Nabi SAW menganjurkan pada kita dalam sabdanya, apabila salah seorang di antara kalian hendak tidur, maka kibasilah tempat tidurnya dengan ujung sarungnya, karena sesungguhnya dia tidak tahu apa yang akan menimpa padanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, berdasarkan hadis ini, hendaknya sebelum tidur kita mengibas tempat tidur, bisa dengan kain, sarung tangan, sapu lidi, dan semacamnya, sebanyak 3 kali. Dan berdasarkan hadis riwayat Muslim, mengibas tempat tidur ini dilakukan sambil mengucapkan basmalah. Bahkan sekalipun kita sudah mengibas dan membaca basmalah, lalu tidur di atas ranjang, lalu karena ada keperluan lain yang meninggalkan kasur, maka saat kembali lagi akan tidur, hendaknya kembali mengibasnya sambil membaca basmalah. Jangan lupa pula petunjuk Rasulullah SAW lainnya seperti berwudu dahulu sebelum tidur, membaca ayat kursi, berdoa, berzikir, dan juga adab-adab tidur lainnya. Setan tidak akan pernah lelah apalagi menyerah mengawasi dan memperdaya kita. Saat seseorang tidur bukan berarti setan juga tidur. Justru saat manusia tidur menjadi peluang besar bagi setan untuk menyerang, karena mereka seringkali lupa mengingat Allah. Banyak orang yang dikala bangun senantiasa beramal soleh dan zikir tiada terputus. Tapi menjelang tidur ketika tubuh benar-benar lelah, dia enggan bahkan rela melenakan dirinya dalam kenyamanan tidur sampai-sampai lupa berzikir. Sekuat apapun manusia, dia menjadi sangat lemah ketika tidur. Orang yang tidur lelap bisa menjadi sasaran bagi makhluk jahat di sekitarnya. Jika dia bisa merasa aman dari gangguan manusia, tidak ada jaminan aman dari gangguan makhluk yang tidak nampak. Itulah jin yang jahat. Jika mereka tidak mengganggu Anda di alam nyata, bisa jadi mereka akan mengganggu Anda di alam mimpi. Itulah kesempatan terbesar bagi setan untuk bertindak nakal, mengganggu manusia. Nabi SAW bersabda, mimpi itu ada 3 macam, bisikan hati ditakuti setan, dan kabar gembira dari Allah. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, dan yang lainnya. Jika gangguan dari luar, kita bisa meminta bantuan orang lain untuk mengusirnya. Tapi ini tidak berlaku ketika dalam mimpi. Kita tidak mungkin memanggil perawat atau istri untuk mengusir setan yang mengganggu dalam dunia mimpi. Karena itulah, orang yang tidur tanpa berzikir terlebih dahulu akan menjadi penyesalan baginya. Dalam Al-Azkar, An-Nawawi membuat judul bab makruh tidur tanpa berzikir kepada Allah sebelum tidur. Selanjutnya, An-Nawawi menyebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang tidur sementara tidak berzikir ketika hendak tidur akan menjadi penyesalan baginya di hadapan Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Ketika seseorang akan tidur, malaikat dan setan berebut menemaninya. Dalam hadis, Jabir bin Abdullah menjelaskan, apabila manusia berbaring di pembaringannya akan tidur, malaikat dan setan segera menghampirinya. Malaikat membisikkan, akhiri malammu dengan kebaikan. Sedangkan setan membisikkan, akhiri malammu dengan keburukan. Apabila dia berzikir menyebut nama Allah kemudian tidur, maka malaikat melindungi dia di malam itu. Hadis riwayat Ibnu Hibah dan Hakim. Di saat kita tidur, kita sangat butuh pertolongan dan pengamanan dari Allah. Untuk mendapatkan jaminan keamanan ini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita berbagai doa dan zikir sebelum tidur. Anda bisa rutinkan doa ini setiap kali Anda hendak tidur. Pertama, meruqyah badan sebelum tidur dengan cara membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian ditiupkan kedua tangan, lalu diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau sambil berbaring. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Nabi SAW membaca Al-Mu'awwizat, lalu meniupkan tangan untuk diusap ke badannya ketika beliau sakit yang mengantarkan kematian. Ketika Nabi SAW sudah sangat parah, aku Aisyah yang meniupkan ke tangan dengan bacaan surat tersebut. Dan aku gunakan tangan beliau untuk mengusap badan beliau karena tangan beliau berkah. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, tidur dengan menyebut nama Allah.
Bismika Allahumma ammutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Ketiga, membaca ayat kursi dan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Terkait dengan ketindihan, perasaan seperti ditindih sesuatu yang berat saat tidur yang terkadang dialami sebagian manusia, kita perlu memahami bahwa semua kondisi tidak nyaman dan tidak enak yang dialami setiap muslim sebenarnya bisa menjadi sumber pahala baginya. Dengan syarat dia berusaha untuk bersabar dan mengharap pahala dari Allah dengan musibah itu. Termasuk ketika kita merasa tidak nyaman pada saat istirahat, baik karena gangguan makhluk halus maupun makhluk kasar. Maka sebaiknya kita jadikan pengalaman pahit dalam hidup ini sebagai sumber pahala. Oleh karena itu, hadirkan perasaan mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada satu musibah yang menimpa setiap muslim, baik rasa capek, sakit, bingung, sedih, gangguan orang lain, resah yang mendalam, sampai duri yang menancap di badannya, kecuali Allah jadikan hal itu sebagai sebab pengampunan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, bahkan bersabar dengan godaan-godaan jin saat tidur pun kita bisa mendapatkan ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Pemirsa sana, jin itu mirip dengan manusia. Ada laki-laki dan perempuan, menikah dan berketurunan. Artinya jin itu juga punya rasa suka pada lawan jenis sesama jin. Tapi apakah mungkin jin menyukai lawan jenisnya dari manusia? Apakah jin laki-laki bisa menyukai wanita manusia sehingga bisa menidurinya? Tentu saja bisa. Jin hanya berbeda fisik dengan manusia. Raga manusia terlihat dengan jelas, sedangkan jin tidak kasat mata. Tetapi kaum jin memiliki hasrat dan nafsu yang sama. Mereka juga berkeluarga dan beranak pinak. Perlu diketahui, ada 2 golongan jin. Pertama adalah jin jahat yang pada umumnya kafir, tidak beragama Islam, dan ada jin baik. Ini yang soleh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Jin jahat inilah yang suka iseng kepada manusia. Jin laki-laki mempunyai kesempatan untuk mendekati wanita. Kenapa begitu? Karena wanita lebih rentan terhadap godaan jin. Mental yang berubah-ubah karena cenderung mengikuti perasaan adalah jalan masuk yang mudah bagi jin. Terutama pada saat wanita mengalami haid atau menstruasi. Wanita dalam keadaan tidak bersih lahir dan batin. Celah inilah yang sering dimanfaatkan oleh jin laki-laki. Apalagi makhluk yang satu ini, sebagaimana dikabarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kemampuan melihat manusia dari dunianya, sementara manusia tidak bisa melihat mereka. Maka bisa kita bayangkan begitu bebasnya mereka memandangi manusia, bahkan dalam keadaan tanpa busana. Maka jin paling senang melihat aurat manusia. Karena itu Rasulullah mengingatkan agar kita tidak boleh sembarangan membuka aurat. Jin bisa berada di mana saja. Bentuknya yang tidak kasat mata membuat kita lengah terhadap kehadirannya. Maka ketika membuka pakaian minimal harus membaca basmalah. Namun lebih baik lagi adalah membaca doa yang diajarkan Rasulullah agar Allah menutup aurat kita, menurunkan hijab agar jin tidak bisa melihat aurat kita. Oleh karena itu, saat tidur jangan biasakan tanpa busana yang menutup tubuh, karena jin selalu ada di tempat tidur kita. Wallahu a'lam.